Hai, udah lama gue nggak bikin video. Jadi hari ini gue pengen nge-review sebuah K-drama bernama Startup. Kenapa gue pengen review ini? Karena ini tuh tentang programming, teknologi, dan bisnis. Jadi itu menarik banget karena gue sendiri programmer. Jadi gue pengen tahu sebuah Korea, bukan sebuah Korea, sebuah K-drama itu bisa bikin film yang sekeren apa tentang programming kayak gitu. Makanya gue nonton. Jadi di sini gue bakal spoiler sih cerita-ceritanya. Kalau kalian pengen nonton tanpa di-spoilerin, tutup aja video ini, kalian nonton dulu baru balik lagi kalau pengen tahu. Jadi di sini intinya adalah si Nam Dosan itu buat sebuah AI untuk detection benda yang apapun lah di kamera, bisa HP, laptop, bisa juga ngedetection muka, ada namanya, benda-benda segala macam. Terus di sini dia ikut lomba dan dia menang sebagai juara satu di Koda competition atau apa namanya kalau nggak salah, karena aplikasinya itu super cepet dan super akurat. Jadi dia menang juara satu. Tapi dia nggak selesai sampai di sana, dia ikut ke sandbox, di mana itu adalah kayak sebuah apa disebutnya, inkubator buat para startup ini. Jadi di sana kan dia dikasih mentor, tutorial segala macam supaya bisnisnya tuh bisa berkembang. Tapi ternyata dia nih nggak bisa jadi CEO karena dia gagal untuk jawab pertanyaan atau apa. Dan di sanalah dia ketemu si Sodalmi dan Saha dan jadi sebuah satu tim. Nah, waktu pas dia udah masuk sandbox itu, waktu pas dia mempresentasi, dia tuh buat sebuah AI untuk ngedetect fraud. Di sini dia diadu sama timnya Inje, si Cici, kakaknya si Dalmi. Dan si tim Inje ini bikin AI buat bikin font tulisan. Nah, di sini dia kalah karena aplikasi yang dia bikin itu nggak bisa ngedetect fontnya itu sebagai sebuah fraud. Nah, karena itu dia tuh kayak kalah dari juri-jurinya. Tapi ada salah satu jurinya itu yang tertarik juga sama dia, yaitu si Alex. Nah, setelah dia kalah, si Dosan ini gak putus asa. Dia tetap coba cari cara gimana caranya buat bisa ngedetect font yang hasil dari buatan si timnya Inje. Dan akhirnya dia bisa ngedetect juga. Dan si Alex tuh makin suka sama para programmernya si Samsan Tech ini. Si siapa namanya, Dosan, Chulsan, sama Yongsan kalau nggak salah. Nah, setelah itu singkat cerita, akhirnya karena dia berhasil ngedetect itu, terus si Dosan ini pengen si Alex buat ngakuisisi si Samsan Tech ini. Jadinya dia belilah sama Dusto 2 STO. Tapi di perjanjian kontraknya sayangnya dia tuh nggak baca sampai detail, dan yang diambil tuh cuma programmernya doang. Mereka bertiga yang pergi ke Silicon Valley, tapi si Dalmi sama si Saha itu desainernya, dia tuh nggak dipanggil, jadi mereka dibuang kayak gitu. Nah, setelah itu udah sampai ke Silicon Valley, mereka makin jago, terus mereka pulang dan memutuskan untuk tetap stay di Korea. Dan dia ngebantuin si Dalmi untuk ngebersihin malware yang nyerang company-nya. Dan di sana mereka memutuskan untuk join dengan si Dalmi dan buat self-driving car. Kemudian self-driving car itu jadi super canggih dan mereka ikut ke Bit Smart City atau Smart Car atau apa yang namanya, gue lupa. Ya, intinya itulah buat jadi teknologinya. Dan akhirnya karena si Dalmi mikir 5 orang itu kurang, karena kan dia cuma programmer 3, terus ada si timnya juga beberapa. Mereka pikir kurang, akhirnya mereka mau nyari investor baru. Dan mereka pengen buka kayak semacam buka saham gitulah. Tapi si Miss Yun atau si kepala sandbox, si nenek bantal kepala itu, dia tuh nggak mau buat cariin investor. Tapi dia pengen dia yang invest, si sandbox yang invest ke company-nya. Dan akhirnya si Han Ji Pyong yang ditunjuk buat jadi apa ya sebutannya, mentornya atau buat suruh ngurusin si company-nya si Dalmi ini. Dan akhirnya selesai di sana, investor jadi sandbox ini, dan dia tuh jadi sebuah unicorn atau dekakorn atau hekakorn, gue nggak tahu deh. Tapi intinya langsung jadi perusahaan yang gede dan mereka berdua berakhir bahagia. Intinya kayak gitu. Nah, di sini pengen gue sampein adalah, bukan gue sampein, tapi gue review adalah
karena gue ini kan programmer, jadi gue tuh bisa dibilang penasaran buat lihat code-nya. Tapi nggak ditampilin banyak karena kayak cuma inisialisasi doang loh waktu pas di videonya, di filmnya. Jadi gue nggak tahu juga sih mereka tulisnya tuh pakai bahasa apa. Tapi karena gue lihat di TikTok, banyak banget di TikTok tuh yang bikin kayak tiruannya, dan itu tuh baik library-nya. Ada yang pakai Python, ada yang pakai Node, ada juga yang pakai PHP kalau nggak salah. Tapi banyak kan sih Python sama Node, karena itu yang library-nya banyak lah, kayak gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih yang dipakai sama si dosen tuh apa. Cuma ya ternyata gampang bikinnya dan banyak yang bisa bikin kayak gitu. Terus di sini juga gue pengen komenin adalah ekspresinya si dosen tuh oke lah, buat sebagai programmer tuh kelihatan real, nggak ngada-ngada. Karena apa ya, waktu pas dia ngejalanin atau lagi ngoding, waktu pas stres tuh kelihatan ya stres beneran, bukan yang kayak cuma garuk-garuk kepala atau apa. Karena kan sebenarnya kalau waktu pas ngoding itu fokusnya tuh kayak susah gitu. Terus dia bisa dapet lah karakternya. Jadi kayak beneran waktu pas selesai juga senengnya tuh ya beneran seneng. Karena kalau kita programmer lagi nge-stuck satu code, terus tiba-tiba udah jalan, udah jadi tuh rasa senengnya tuh, feel-nya tuh lega gitu, kayak langsung berasa jago ya, sejago gitu. Nah, terus waktu pas di hackathon, walaupun gue belum pernah ikut hackathon, tapi gue pernah lihat sih beberapa kayak video orang tentang hackathon. Terus gue juga pernah ikut beberapa lomba, walaupun itu kayak cuma online doang, ya lumayan lah feel-nya. Karena kan kalau di hackathon itu kayak cuma 2 hari atau 3 hari, kita harus bikin sebuah aplikasi dari awal, dari nol sampai selesai, dan itu bisa dijalanin. Dan di sini tuh beneran real gitu, karena kebagi-bagi juga. Jadi ada si CEO, si Dalmi di sini. CEO itu biasanya bisa juga buat presentasi atau yang kayak nego-nego gitu. Terus ada juga desainer, ini tuh buat bikin UI UX, terus buat bantuin presentasi juga. Dan yang terakhir adalah programmer. Dan di sini programmer kan ada 3 tuh, ada si dosen, Chulsan, sama si Yoksan itu. Dan ya udah sih, itu menurut gue keren aja. Pas awal-awal mereka kayak stuck, kayak sampai tim sebelah, tim Inj-nya udah selesai ngoding tuh si kembar. Tapi si mereka bertiga ini masih stuck, masih error karena datanya kemarin tuh gambarnya kayak masih jelek gitu. Terus mereka bikin sampai semalaman, gak tidur, terus akhirnya kelar juga. Dan itu feel-nya tuh beneran berasa. Emangnya hackathon tuh kayak begitu. Nah, terus waktu pas selesai mereka diaduin, kan mereka kalah, si dosen itu kalah. Terus waktu pas dia kesel, makanya pas dia otak-atik tuh, ya algoritma tuh emang bikinnya tuh nggak gampang. Karena ya kan pikiran orang beda-beda, gimana cara nyelesain satu problem tuh ada banyak jalan gitu. Buat nyampe ke titik B, kita bisa lewat dari A ke C, bisa dari A ke D, bisa juga langsung A ke C. Jadi banyak cara gitu buat nyelesainnya. Makanya algoritma orang beda-beda dan dicari siapa yang paling cepat dan tepat. Mantap. Terus menurut gue yang paling keren itu waktu pas benerin malware. Jadi waktu pas si dosen itu benerin malware-nya si company-nya si Dalmi, itu tuh menurut gue keren banget. Walaupun gue gak gitu ngerti tentang server atau jaringan gitu, karena itu kan udah masuk ke bagian-bagian yang dalam-dalamnya tuh gue gak ngerti, karena gue bukan jurusan sana. Jadi waktu pas gue liat tuh ya keren sih, waktu pas mereka buka-buka kayak konsol apa segala macamnya itu keren gitu. Nah tapi di sini si dosen sama si dosen itu akhirnya tahu siapa pembuat malware-nya karena ada history dari initial commit. Kayaknya dia pakai Git deh. Mirip sih kayak Git, tapi gue nggak tahu dia pakai apa. Waktu pas dia baca-baca itu ada namanya tuh, ada si Apollon sama siapa namanya satu lagi, si kembarnya gue lupa. Nah dari situ si dosen akhirnya tahu kalau malware itu adalah si kembar yang bikin. Makanya kalau misalkan kita mau macam-macam itu semua history itu ada. Jadi jangan, kita tuh nggak bisa macam-macam gitu kalau baca codingnya kayak gitu. Sampai akhirnya dia bikin self-driving itu menurut gue jenius banget. Gue nggak tahu sih gimana cara bikinnya, tapi Tesla udah ada, jadi harusnya udah ada yang bisa bikin. Katanya sih di Korea juga udah ada sih yang benerannya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, cuma
ya fresh aja kalau dijadiin ke film. Terus gue gak tahu gimana cara codingnya, pakai bahasanya apa, karena itu berhubungan juga sama hardware, pasti ada kamera di semua tempat, ada sensor-sensornya. Jadi ini ya gue gak tahu cara bikinnya, tapi itu keren banget. Mungkin bisa dicari tahu, siapa tahu ada lagi yang bikin di TikTok ya. Gue udah bikin, kan kalau sekarang nih orang bikin cuma ya face detection-nya doang kan. Siapa tahu ada yang bikin self-driving-nya sendiri, ya itu keren banget sih menurut gue, kayak gitu. Oke, jadi menurut gue kesimpulannya adalah filmnya lumayan detail. Bagian-bagian code-nya itu dia pikirin banget, kayak bagian hackathon, beneran timnya tuh, beneran ya timnya sesuai, ada CEO-nya, ada desainernya, ada programmernya. Terus pas bagian, apa lagi yang sama ya, si mereka bertiga, si Dosan, Chulsan, sama Yongsan ini, menurut gue actingnya lumayan, mirip lah sama programmer aslinya, walaupun ya sebenarnya jarang sih ada programmer yang sekomplit kayak si Dosan gitu. Waktu pas dia di hackathon, waktu pas dia serius coding, pas si Dalmi pengen bilang kayak kasih masukan, kan si Chulsan sama Yongsan tuh suruh si Dalmi diem, tapi enggak buat si Dosan. Jadi dia pengen dengerin. Menurut gue, kalau gue di posisi dia, gue gak bakal dengerin sih, karena lagi fokus gitu. Susah buat ngebagi fokus kalau udah lagi ngoding, tapi kita mesti dengerin orang lain. Jadi menurut gue itu Dosan ya perfect sih. Gak tau ya di dunia nyata bakal ada orang kayak dia atau enggak, programmer yang sejago itu dan low level, berendah hati gitu ya. Karena kalau jago tuh biasa sombong. Gue nggak generalisir, tapi kebanyakan kayak gitu. Mungkin gitu aja ya review dari gue. Oke lah, buat dari segi bisnisnya juga lumayan. Gue lumayan tahu banyak sih dari bisnisnya buat cari investor segala macam. Walaupun ini nggak sepadat dari Itaewon Class, tapi ini ya masih oke lah buat dinikmatin. Karena ini lebih ringan sih menurut gue daripada Itaewon. Jadi segitu aja buat video kali ini. Thank you buat nonton ya. Semoga terhibur, semoga membuka wawasan. Gue sih nggak kasih apa-apa ya. Gue cuma kasih pengalaman-pengalaman gue doang atau share ya menurut gue, pendapat pribadi gue sebagai programmer kayak gitu. Oke, thank you buat nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.